Halo, selamat malam Mom and Dad. Saya dengan Dr. Airlangga, SPOG. Malam ini kita akan membahas mengenai apakah harus menunggu 2 tahun untuk memiliki anak selanjutnya. Jadi untuk kehamilan selanjutnya setelah kelahiran, apabila mom ingin menambah langsung, sebenarnya tidak ada masalah secara biologis untuk langsung hamil lagi setelah melahirkan. Nah, tetapi dari beberapa rekomendasi, misalnya dari dokter anak, mengatakan bahwa lebih baik dijarak 2 tahun karena ada faktor pemberian ASI pada anak sampai 2 tahun itu ternyata banyak manfaatnya. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan. Tapi ada juga pertimbangan lain, misalnya pada mom yang memang ingin punya anak sebanyak ini gitu, dan pada saat kehamilan pertama usia sudah cukup lanjut dan memiliki masalah-masalah lain dalam infertilitas, sehingga apabila ditunda terlalu lama mungkin akan menjadi tidak baik atau akan mengurangi resiko untuk bisa nambah lagi selanjutnya. Pada kondisi seperti ini menurut saya tidak masalah apabila mom memang ingin menambah secepatnya. Jadi, ASI 2 tahun itu sebenarnya cukup berguna dan sangat penting untuk pertumbuhan anak. Dengan pemberian ASI selama 2 tahun, itu akan mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan dari anak, terutama perkembangan otaknya. Dengan nutrisi yang tepat, nutrisi yang cukup dari ASI, dan dengan makanan pendamping ASI lainnya yang sesuai dengan kebutuhan, tentu akan membuat anak bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Tapi hal ini tidak harus selalu dilakukan. Jadi ada beberapa kasus di mana hal ini akan menjadi kendala. Contohnya, pada wanita yang mengalami infertilitas, di mana susah untuk memiliki anak, dan apabila ditunggu lebih lama lagi untuk anak-anak selanjutnya, mungkin akan lebih sulit karena faktor umur. Jadi konsepnya, menurut pembicaraan internasional, suatu kesuburan atau suatu kemampuan dan keinginan seorang pasangan untuk memiliki keturunan, berapa banyak, seberapa sering, dan seberapa dekat untuk memiliki keturunan selanjutnya, itu adalah hak tiap pasangan untuk menentukan sendiri. Tentunya rekomendasi-rekomendasi dari tenaga kesehatan penting untuk menjadi pertimbangan, tapi pada akhirnya yang berhak memutuskan adalah pasangan itu sendiri. Jadi, kenapa pada wanita di atas usia 40 bila terjadi lebih banyak komplikasi? Ini yang harus diperhatikan bahwa pada usia 40 kebanyakan seorang wanita itu memang sudah memiliki suatu kondisi kesehatan tertentu. Misalnya, dia sudah punya hipertensi yang sedang diobati, atau mungkin ada kelainan gula darah. Sehingga pada seseorang di luar usia berapapun, kalau memang dia sudah memiliki kelainan-kelainan tersebut dan mengalami kehamilan, biasanya kondisinya ini memang akan diperparah dengan kehamilan. Oleh karena itu, kita review ulang lagi bahwa yang penting itu adalah kondisi kesehatan yang dialaminya, bukan dari hanya usianya saja. Walaupun usia itu memang menjadi salah satu faktor terbesar bahwa terjadinya kondisi-kondisi tersebut, tapi nggak nutup kemungkinan bahwa apabila kondisinya sudah dikontrol dengan baik, misalnya memang dia ada darah tinggi, tapi dia rutin mengkonsumsi obat darah tinggi dan rutin periksa sehingga tekanan darahnya selalu terkontrol. Atau dia misalkan punya penyakit gula, tapi dia minum obat gula dengan baik, mengatur makan dengan baik, sehingga level gula darahnya tidak tinggi, itu sangat-sangat menolong pada saat mengalami kehamilan. Hal-hal tersebut tidak muncul lagi dan tidak memperparah kehamilannya. Nah, jadi intinya, walaupun sudah mendapat kelainan-kelainan tersebut, tapi apabila sudah ditangani dengan baik dan hamil setelahnya, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar dan sangat-sangat bisa untuk dicegah atau dikurangi komplikasi-komplikasi setelahnya. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa apabila di atas usia 40 sebaiknya tidak hamil lagi sebelum usia 40 untuk hamil. Memang kalau kita lihat dari salah satu faktor bahwa kualitas sel telur itu memang dia akan menurun setelah usia 40. Jadi kemungkinan untuk terjadinya kelainan kongenital memang akan meningkat. Tapi selain itu sebenarnya kondisi dari ibunya sendiri yang lebih penting. Misalnya kalau memang dia usianya 40 tapi dia sehat, tidak ada penyakit-penyakit lain, olahraganya teratur, menjaga makannya dengan baik, sebenarnya tidak menjadi masalah untuk hamil. Bagaimana dengan yang kelainan kongenital tadi? Jadi ada beberapa teknologi yang bisa mencegah untuk hamil dengan kelainan kongenital. Salah satunya misalnya dengan teknik bayi tabung. Jadi nanti sel telurnya yang sudah dibuahi itu bisa dicek, dilihat apakah ada kelainan kromosom atau tidak. Kalau memang ada kelainan kromosom itu tidak akan ditanam. Tapi apabila ternyata tidak ada kelainan kromosom, itu baru baik untuk ditanam dan kecil kemungkinannya akan terjadi kelainan-kelainan bawaan dari bayinya. Jadi
Jadi artinya dengan kondisi ibunya sehat, lalu udah dilakukan seleksi dengan teknologi untuk embrio atau sel telurnya, itu sebenarnya akan mengurangi resiko-resiko terjadinya kelainan-kelainan anak dan kelainan pada ibunya pada saat kehamilan, walaupun usianya di atas 40. Nah, jadi untuk para mam nih yang usianya 40, sedang berusaha untuk mendapatkan anak, itu jangan putus asa dan tetap semangat, karena ternyata ada jalan-jalannya. Dan untuk yang masih muda juga, usahakan nih dari usia muda sudah coba jaga pola hidup yang sehat, sehingga kalaupun nanti berniat untuk memiliki keturunan di atas usia 40, itu akan masih tetap sehat kehamilannya. Banyak yang menanyakan kan, kalau misalkan habis operasi bagaimana dok? Jadi sebenarnya begini, kalau setelah operasi melahirkan, apabila kehamilan selanjutnya ingin mencoba dengan lahiran normal, maka disarankan untuk menunggu selama 2 tahun. Nah, tapi apabila mam sudah siap bahwa pada saat kehamilan selanjutnya kelahirannya kemungkinan besar akan dengan operasi lagi, boleh saja untuk menambah kurang dari 2 tahun. Nah, bahkan pernah ada kasusnya pasien saya di mana usia anak sebelumnya itu masih kurang dari setahun, tapi sudah hamil lagi dan udah mau melahirkan lagi. Jadi bedanya sekitar setahunan, atau ada yang di bawah setahun malah. Dan sebenarnya ini tidak masalah, tidak beresiko terhadap rahimnya. Jadi ada yang mengatakan misalnya itu rahimnya belum kering, belum sembuh, itu sebenarnya enggak juga. Jadi sudah bisa untuk terjadi kehamilan lagi dan sudah bisa dilakukan proses melahirkan secara operasi lagi. Sebenarnya berapa sih maksimal operasi sesar itu bisa dilakukan? Ini kalau secara yang terdokumentasi, paling banyak di dunia ini kasusnya di Arab Saudi itu pernah ada yang secara berturut-turut 9 kali sesar, dan itu masih aman-aman saja. Jadi kita kembalikan lagi pada kondisinya bagaimana. Kalau misalkan anak pertama nih lahir sesar, lalu pada saat hamil lagi anak kedua dan pada saat dilakukan sesar lagi, itu sebenarnya kita bisa menilai, oh ternyata kondisinya masih bagus, masih tidak terjadi perlengketan, sehingga mungkin nanti bisa dievaluasi oleh dokter yang operasi bahwa oh bu, ini kayaknya masih bisa nih, kalau mau nambah lagi masih bisa. Kecuali kalau pada saat operasi yang terakhir kalinya itu dilihat wah ini perlengketannya sudah banyak, resikonya akan lebih tinggi, mungkin dokternya akan mengatakan bu ini kayaknya kalau misalkan hamil lagi resikonya akan semakin tinggi dan mungkin sebaiknya tidak. Nah, jadi intinya itu tidak ada batasan sesar itu maksimal berapa kali, tapi harus dievaluasi dari setiap kelahiran sesar yang terakhir kalinya.